Papa saya itu kan tegas dan galak banget ya, karena kebetulan kakek kan juga Belanda ya, jadi beliau juga pendeta juga. Saya pernah masuk kayak semacam Islam, tapi saya kurang tahu Islamnya Islam apa, cuman saya ngikut aja di situ. Itu kita tidak perlu sholat, tidak apa-apa. Waduh. No. Jadi dalam satu ruangan itu tidur bersama antara laki-laki dan perempuan tidak apa-apa. Ya Allah. Keluar kota, di situ kita dianjurkan untuk jam 12 malam kita telanjang selama 1 jam. Astagfirullah. Di tengah sawah. Kalau di Jawa Timur dulu marak sekali namanya Krislam. Krislam? Ya, Krislam antara Kristen dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Masya Allah, permisa Wakaf TV, sahabat Wakaf dimanapun Anda berada, kembali lagi nih kita bertemu di layar kaca dalam dunia maya. Masya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini ya tentunya kita harapkan nih teman-teman setia Wakaf TV sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Wakaf, ini kita kedatangan tamu nih, Masya Allah. Beliau seorang muslimah yang tentunya beliau juga seorang mu'alaf ya. Beliau ini dari Kristen Protestan dan beliau juga adalah anak seorang pendeta, dan beliau juga sekarang aktif di pengajian-pengajian dalam dunia dakwah juga. Dan yang menariknya adalah cerita perjalanan beliau masuk Islam. Nah, langsung aja kita sapa nih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat? Sehat. Dari mana Ibu tinggalnya Bu? Saya dari Jawa Timur. Saya sekarang di Bogor. Oh, di Bogor, Masya Allah. Tinggal sama sendiri sama sama suami dan anak. Oh, anak ya. Oh. Iya. Ibu nama lengkapnya siapa Bu? Nama lengkap saya Evrilia Novianti. Oh, Evrilia Novianti. Sekarang sudah ada nama muslimahnya dong? Ada nama muslimah Fatimah Zahra. Fatimah Zahra, Ya, Masya Allah. pemberian anak dari Nabi, suami. Masya Allah, anak Nabi tuh. Ya, semoga menjadi Fatimah Zahra sebenarnya Bu ya. Amin. Kan nama adalah doa gitu. Iya, amin. Nah, enaknya kita manggil Bu Zahra aja ya. Iya. Ya, Bu Zahra. Bu Zahra ini dulu kan seorang Kristen ya Bu ya? Kristen Protestan. Dulu nih Bu Zahra ini seperti apa sih Bu di Kristen Protestan? Apakah Bu Zahra ini aktif? Kan Bu Zahra kan anak pendeta ya? Iya. Jadi aktif di pelayanan apa nih Bu dulu Bu? Seperti apa nih Bu Zahra nih melayani kekristenan gitu kan? Kalau melayani istilahnya di agama saya yang dulu Protestan, saya kurang ini ya, karena memang masa kecil saya aja yang gitu. mengalami jadi masuk gereja, ikut acara kebaktian, nah seperti itu. Kalau papa memang sebelum beliau menikah dengan mama kan Muslim. Nah, Muslim. Iya, beliau sudah masuk Islam gitu. Kalau saya memang masih lingkungannya memang lingkungan keluarga atau lingkungan Nasrani. Jadi saya masih ikut ke gereja, itu masa kecil. Tapi setelah itu saya tidak pernah setelah saya pindah dari rumah sebelumnya, saya tidak pernah istilahnya masuk ke gereja atau apa. Nah, lingkungan baru saya itu semuanya Muslim. Jadi kayak ada acara-acara kayak pondok Ramadan di sekolahan, itu kepingin ikut, cuman kan karena saya masih Nasrani dulu, jadi kayak nggak bisa dipisahkan. Tapi lama-lama saya cuek aja, ngikut gitu aja, ngikut. Kalau ada acara apa ngikut, puasa ngikut. Cuman kalau untuk ngaji memang belum. Cuman kalau untuk surat-surat pendek gitu saya udah dari kecil udah tahu, udah mendengar, maksudnya saya udah ngedengar, jadi
kadang saya sampai kalau di rumah saya sering ucapin gitu. Kalau mama saya sih senang-senang aja, cuman memang lingkungan saya yang seperti itu. Dulu papa tuh menanamkan nilai-nilai apa ke Bu Zahra? Kalau papa itu orangnya humoris ya, humoris. Tegas. Jadi untuk masalah agama papa tidak pernah Toleransi ya. Toleransi sekali. Jadi masalah agama, masalah apapun itu tidak pernah beliau mempermasalahkan. Hanya satu yang dipermasalahkan beliau itu adab. Jadi perilaku, tingkah laku kita yang nggak benar itu yang selalu dipermasalahkan. Karena papa saya itu kan tegas dan galak banget ya. Jadi kalau saya itu ngomong kasar atau apa langsung dipukul. Karena papa saya kan orangnya tegas dulu. Dulu beliau itu ABRI. Nah, ABRI tapi keluar begitu masuk Islam keluar. Terus beliau dengan mama ya akhirnya masuk Islam. Iya, masuk Islam. Akhirnya tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk harus ke agama ini enggak, bebas. Dulu pendeta di mana? Jawa Timur atau? Tidak, di Sumatera. Oh, di Sumatera. Di Sumatera karena kebetulan kakek kan juga Belanda ya. Jadi beliau juga pendeta juga. Oh, gitu ya. Masya Allah. Menarik ya. Jadi kakek seorang pendeta juga dari Belanda, kemudian ayah pendeta juga, kemudian Allah takdirkan Bu Zahra jadi seorang muslimah gitu. Iya. Lewat perantara ibu juga ya, mama juga ya. Mama kalau masalah agama kurang terlalu ini kurang sih. Ini juga ya. Menurut saya kurang terlalu untuk sholat atau apa kurang terlalu perhatian. Yang penting jadi anak yang baik aja. Penting jadi anak yang baik gitu aja karena memang dari kecil itu saya jarang ikut orang tua. Saya lebih ikut ke kakak mama, saudara mama gitu. Yang kan mama saya pun beda di Sumatera, saya di Jawa. Oh gitu. Nah kakak mama atau adik mama itu kan muslim semua. Jadi kadang saya ngikut gitu. Oh jadi lebih dapat perhatian pendidikan dari kakaknya mama. Dari saudara-saudara. Saudara-saudara ya. Gitu. Dari uak lah. Nah kemudian kan sudah kenal Islam nih ya. Kenal Islamnya udah dari kecil, dari lingkungan gitu ya. Kemudian Bu Zahra ini seperti apa tuh perjalanannya tuh mengenal Islam gitu? Kalau saya mengenal Islam itu dari kecil memang saya sukanya itu gini, tidak ada perbedaan gitu, nggak ada perbedaan antara teman yang ini dengan yang ini, itu tidak ada perbedaan sampai saya dewasa tidak menemukan adanya kayak apa sih? Kalau kata orang Jawa tepos lironya, terus sopan santunnya, terus kayak pertemanannya, itu kalau menurut saya ya di Islam itu kental banget gitu. Kalau di Nasrani itu kan kadang masih memandang, oh lu anak orang ini begitu. Jadi saya kurang terlalu suka. Tapi untuk saya benar-benar ke Islam itu belum. Dari kecil sampai dewasa ini saya belum bisa menerima. Masuk gitu loh, belum bisa masuk. Saya masih mencari gitu. Karena mungkin dulu yang istilahnya saya cari ya setelah selesai sekolah, kuliah, kerja itu masih duniawi, selalu duniawi. Jadi saya belum untuk tergerak untuk apa istilahnya. Berapa lama itu? Masuk Islam. Dari kecil sampai saya masuk Islam 2021. 2021. Udah lama banget tuh ya. Baru 3. Ini maksudnya dari kecil sampai besar itu udah berapa tahun? Cuman kan perjalanannya dari saya kecil sampai dewasa itu perjalanan untuk benar-benar ke Islam itu banyak kehambatannya memang dari diri saya sendiri karena saya kurang yakin gitu. Ya, udah gitu juga pergaulan ya, kehidupan, pergaulan, hedonisme atau biasanya gitu tuh. Pergaulan. Memang saya kan pernah juga istilahnya waktu zaman saya kuliah itu saya pernah masuk kayak semacam Islam, tapi saya kurang tahu Islamnya Islam apa, cuman saya ngikut aja di situ. Jadi ingin kita belajar gitu ya? Iya, karena saya ingin belajar ya. Niatnya. Ada yang menawarkan, akhirnya saya ngikut. Karena ada yang menawarkan kan teman-teman kuliah. Akhirnya saya ikut, ternyata kok
setelah saya masuk kok seperti ini, kok tidak sesuai dengan apa yang saya. Jadi kayak sholat itu kita tidak perlu sholat, tidak apa-apa. Waduh. No. Jadi dalam satu ruangan itu tidur bersama antara laki-laki dan perempuan tidak apa-apa. Ya Allah. Nah, cuman yang kita pentingkan di situ hanya zikir aja. Nah, pernah satu kali itu saya diajak keluar kota. Keluar kota, di situ kita dianjurkan untuk jam 12 malam kita telanjang selama 1 jam di tengah sawah. Nah, dari situ saya udah kayak kok seperti ini. Akhirnya saya kabur. Saya kabur, pulang lagi. Pulang, begitu sampai di rumah beberapa minggu kemudian banyak teman-teman saya yang ditangkap sama polisi. Katanya itu kalau dulu katanya Islam Islam yang istilahnya nggak sesuai lah, yang melenceng lah seperti itu. Akhirnya saya gimana caranya saya nggak masuk ke situ lagi. Aja saya lepas semua atribut saya di organisasi itu, saya lepas. Ya akhirnya saya normal kembali. Kembali ke Kristen lagi. Kembali ke bukan ke Kristen. Jadi gimana ya, kalau disebut kita nggak punya agama tapi kita kadang masih percaya Tuhan. Iya. Jadi kita sholat enggak, ke gereja juga enggak gitu. Nah, setelah itu, setelah lulus kuliah, kerja, ternyata ada lagi. Kalau di Jawa Timur dulu marak sekali namanya Krislam. Krislam? Ya, Krislam antara Kristen dan Islam. Jadi kita masuk satu gereja. Gerejanya itu di dalam hotel. Saya tidak bisa sebutkan hotelnya. Di dalam gereja itu ada hotel, dan di hotel itu ada satu gereja, dan di situ yang istilahnya orang-orangnya ada yang memakai hijab, ada yang tidak, campur. Nah, untuk pendetanya yang di depan itu juga istilahnya kalau menyapa kita ya dengan kata-kata salam, dengan kata-kata assalamualaikum. Jadi kayak ada baca Al-Fatihah juga ada. Ada Al-Ikhlas juga ada. Pembacaan Injil juga ada. Pembacaan Injil ada. Cuma nyanyi aja yang tidak ada. Kalau di gereja kan bisa ada kita menyanyi kan, itu tidak ada di situ. Ritualnya ibadahnya gimana tuh? Krislam itu. Kalau sampai ke ibadahnya saya kurang saya belum masuk sampai ke situ karena saya hanya beberapa bulan aja, 2-3 bulan. Pertemuannya aja. Iya, pertemuannya aja. Cuman selama pertemuan berapa bulan itu saya juga sempat kok begini. Jadi gaji saya kan bekerja. Gaji saya bekerja itu semuanya masuk ke organisasi ini, begitu. Bukan perpuluhan tapi semua gaji gitu ya. Kalau perpuluhan kan beda ya. Ini enggak. Jadi kok saya nggak pernah dapat apa-apa ya. Saya kalau kemana-mana pakai apa, uang apa, seperti itu. Untuk keluarga saya bagaimana? Akhirnya saya juga memutuskan untuk stop normal lagi. Nah itu gimana Bu, tindakan dari pemerintah ada nggak setelah itu Bu? Setelah itu, waktu itu memang dari pemerintah sana sempat banyak ya, marak ya. Mungkin karena mereka takut ditangkap polisi atau kayak gimana. Tiba-tiba itu hilang sendiri aja. Gitu, hilang begitu aja. Nah saya pernah tuh saya balik lagi ke hotel ini, cuman kok sudah tidak ada gitu. Sudah tidak ada. Waktu itu di dalam mall juga ada. Cuman begitu saya kembali ke sana, saya nyari ternyata sudah nggak ada. Jamaahnya banyak? Waktu itu banyak. Banyak ya? Banyak. Yang mereka tawarkan ada nggak apa gitu? Yang mereka tawarkan tidak ada. Saya saya masih berapa bulan, jadi saya belum seberapa belum berapa paham cara ibadahnya seperti apa, penawarannya apa, saya belum seberapa paham. Nah saya mikirnya untung saya kabur, cepat-cepat aja kabur gitu, daripada saya nanti ketemu hal-hal yang seperti sebelum-sebelumnya gitu. Jadi saya sempat waktu itu kan, saya jadi keinget ini yang Lia Eden ya. Lia Eden. Nah itu jadi kepikiran itu saya, mundurlah saya. Kalau yang pertama itu kan memang diharuskan berhijab syar'i,
Nah, cuman yang bikin saya ini kok nggak ada sholat nggak apa-apa, nggak wudhu nggak apa-apa, terus istilahnya dalam satu ruangan tidur itu laki-laki atau perempuan boleh, itu yang saya aneh gitu. Aneh. Tahun berapa tuh Bu kalau boleh tahu? Itu kalau yang tidur itu kisaran tahun 99 2001 Oh, 99. yang masih marak banget tuh. Iya. Kalau yang hotel? Kalau yang di hotel itu 2015 2014 waktu itu. Gitu ya. Nah, setelah itu kan balik lagi nih ke nggak beragama lagi nih, agnostik nih. Nah, kemudian gimana tuh perjalanannya lagi tuh, Bu? Nah, perjalanannya setelah itu saya menikah. Saya menikah dengan teman sekampus saya menikah, beliau Islam. Waktu itu saya menikah memang pertama kali saya menikah di bawah tangan. Setelah itu didaftarkan di KUA. Sireh lah, nikah sireh ya Bu ya? Iya, setelah itu didaftarkan di KUA. Didaftarkan di KUA. Waktu itu kan karena saya ini ya Kristen, jadi untuk kakak atau apa itu kita nembak waktu itu. Kita nembak, akhirnya kita pindah dari tempat saya itu pindah ke kota lain, tapi masih Jawa Timur juga. Nah, dari situ saya menikah lama selama 14 tahun. Mantan suami saya yang pertama ini istilahnya agamanya bagus. Emang saya sukanya sama suami saya yang pertama itu karena beliau sholatnya rajin, agamanya bagus, terus baca Qurannya itu bikin saya nangis gitu. Nah, akhirnya saya maulah menikah dengan beliau. Tapi setelah menikah kok ada perubahan yang sangat drastis sekali sama beliau ini. Selama 14 tahun akhirnya banyak sekali ketidakcocokan. Kalau saya teruskan ini bisa jadi apa ya, kalau dalam bahasa Islam itu mudaratnya lebih besar daripada enggaknya. Ya akhirnya saya memutuskan untuk selesai gitu. Anak udah berapa? 3 waktu itu. Anak 3. Alhamdulillah anak saya bawa. Saya kan akhirnya hidup sendiri ya, saya janda hidup sendiri. Nah, dari saya janda ini kan saya harus bekerja keras. Dari situ saya bekerja sebagai SPG Furniture waktu itu. SPG Furniture. Nah, di situ saya sempat punya toko hijab. Meskipun saya Kristen, saya punya toko hijab dan saya pakai waktu itu. Saya Kristen tapi saya pakai hijab. Karena untuk menarik pembeli kan. Nah, di situ ada satu kejadian di mall itu kebakaran. Nah, di mall itu kebakaran, saya di lantai paling bawah. Itu ada 8 lantai, saya di lantai paling bawah. Dan untuk keluarnya itu cuma ada satu akses, satu jalan keluar itu yang eskalator itu. Dan di bawah ini posisinya kan weekend ya, jadi full orang. Nah, hanya saya mencoba untuk ikut keluar. Nah, waktu itu saya jatuh karena menolong anak yang ketinggalan sama ibunya. Saya bawa, sayanya terjatuh. Waktu terjatuh itu saya terinjak-injak banyak orang tuh. Nah, saya sempat gini, ini saya masa sih April meninggal terinjak-injak, kan nggak lucu ya. Kayaknya saya berusaha untuk berdiri. Saya berusaha, alhamdulillah saya selamat waktu itu, selamat. Sampai rumah saya mikir, ini kalau apa, masa saya harus seperti ini terus. Punya keinginan tapi belum bisa gimana karena waktu itu kebutuhan ekonomi untuk anak-anak saya 3 itu masih lebih penting gitu. Karena waktu itu kan anak saya 3, yang 2 itu masuk pondok. Yang 2 masuk pondok pondok pesantren. Memang saya dari kecil memang saya. Tapi ibunya keyakinannya beda pada saat itu. Iya, itu tadi. Benar. Makanya salahnya saya di situ. Saya pengennya anak saya gini, saya pengennya suatu saat kalau saya meninggal, anak-anak saya mendoakan dengan khusyuk. Kan kalau Nasrani sama Islam kan beda ya. Kalau di Nasrani, kalau istilahnya ada yang keluarga yang meninggal, tahu sendiri kan, menyanyi, minum, makan-makan. B2 kayak gitu kan. Nah, saya kepinginnya itu nggak seperti itu gitu loh. Nah, saya pengen nggak seperti itu karena saya sering baca buku-buku Islam atau sering dengar ceramah gitu.
Oh ternyata begitu. Jadi saya pengennya anak-anak saya masuk ke pondok. Akhirnya karena anak saya juga mau, akhirnya saya masukkan ke pondok. Jadi anak saya yang kecil aja yang ikut ke saya waktu itu. Nah setelah itu lama anak saya di pondok, saya bekerja, apapun pekerjaan saya lakukan, mulai grab car, mulai jadi security klub malam, mulai, jadi saya pagi sampai pagi lagi tuh baru pulang, pagi ke pagi sampai sore di mall gitu, SPG, nanti sore sampai malam itu security, malam itu kadang saya ikut aspal jalan. Apa tuh aspal jalan? Benerin jalan yang lubang dikasih aspal. Panas, yang aspal panas itu. Nah, itu. Ikut saya itu karena waktu itu emang saya tergiur sama uang ya. Lumayan lah, istilahnya 3 jam 350 400. Akhirnya saya ikut. Tapi lama-lama kok kalau saya kerja gini-gini aja nggak cukup. Akhirnya waktu itu ada temen yang nawarin saya kerja di forklift pelabuhan. Karena teman saya itu butuh orang, jadi saya masuk ke situ. Nah, dari situ akhirnya saya baru pegang kontainer. Saya dulu kan supir kontainer. Nah, dari supir kontainer itu kan lumayan ya, duitnya lumayan gede. Jadi makanya ya udahlah saya di kontainer aja gitu. Masya Allah ya pekerjaannya Bu ya. Wow. Karena kebutuhan. Iya, kebutuhan. Karena kebutuhan, karena kan kalau kita perempuan ya, apalagi dengan perempuan anak 3. Kalau kita bekerja secara perempuan, finansialnya nggak cukup. Tapi kalau bekerja secara laki-laki mungkin ya lebih gitu. Nah, akhirnya saya ngikutin itu. Tapi di kontainer pun juga resikonya nggak kecil, gede. Karena musuh terbesar kita itu adalah teman sendiri. Karena kan teman kita banyak laki-laki, jadi kayak saya sering digangguin itu sering. Waktu kita ngepul atau kita istirahat, hampir diperkosa, itu udah kejadian yang sering sekali. Makanya waktu itu saya sempet ada teman yang ngomong, udah kamu pasang tato aja, soalnya kontainer gitu laki-lakinya kalau lihat perempuan yang bertato dia nggak suka. Nah, akhirnya saya lakuin tuh, saya bertato. Nah, begitu bertato memang bener, nggak ada yang suka, nggak ada yang istilahnya, jangan sama si ini, itu orang nakal gitu. Wah, saya cuek aja karena saya orangnya cuek ya. Kamu mau bilang saya nakal atau apa terserah, yang penting saya tidak diganggu. Nah, setelah itu memang tidak ada yang mengganggu. Memang tidak ada yang mengganggu. Nah, pas posisi saya pegang kontainer itu, baru saya ketemu dengan suami saya yang sekarang. Tapi sebelumnya saya menikah lagi 2 kali nikah kan. Tapi suami saya yang kedua masuk penjara dan istilahnya beliau, saya cerai dengan beliau dan beliau tidak menerima. Begitu keluar dari penjara beliau mengejar saya sama anak-anak. Anak dari yang kedua berapa? Tidak ada. Iya, karena saya menikah hanya sebentar ya. Sebentar. Terus setelah itu ketemulah dengan suami yang ketiga. Suami yang ketiga ini dulu intinya apa ya? Dulu kita memang pernah bareng. Karena orang tua nggak setuju, beliau pulang ke Bogor. Makanya begitu ketemu, beliau ngajak nikah dan saya bilang terus terang kalau saya ini sebenarnya Kristen, seperti ini. Suami saya kaget, beliau kan kaget. Terus bagaimana ke depannya? Saya ingin kamu nikah dengan saya. Akhirnya pikiran saya, mumpung ada yang mau sama saya, yang pertama, yang kedua kan anak saya juga butuh sosok bapak yang benar-benar gitu. Akhirnya suami saya konsultasilah ke yayasan. Ada satu yayasan, beliau mempunyai teman ustadz. Nah, ustadz tersebutlah namanya Ustadz Aris Al-Alwi. Beliaulah yang nelpon saya, ngajak saya untuk segera hijrah ke Jakarta. Akhirnya saya hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta, saya syahadat. Setelah itu saya baru menikah dengan suami. Tahun berapa, Bu? 2021. 2021 ya? Iya, 2021. Pas COVID ya, Bu ya? Iya, pas COVID. Pas COVID kemarin, karena
Sebelum itu kan bapak dari anak-anak saya yang pertama, saya sebelum berangkat itu kan agak lama karena bapak dari anak-anak saya yang pertama itu meninggal kena COVID. Saya juga sempat kena COVID 2 kali. Gitu. Saya 2 kali kena COVID. Jadi ya saya ngurus jenazah mantan suami saya dulu, baru saya berangkat ke Jakarta. Lalu setelah dari Jakarta baru menikah. Iya. Nah, kan setelah masuk Islam nih Bu ya, menikah nih. Wah, ini ceritanya seru banget Bu ya. Begitu jarang nih di kita lihat dan dengar gitu seorang ibu ya memperjuangkan mencari nafkah untuk anak-anaknya sampai seperti itu. Nah, Bu, kemudian masuk Islam nih Bu. Apa ini? Yang pertama nih saya tanya, rasanya gimana Bu? Masuk Islam, menikah, rasanya seperti apa sih Bu setelah itu? Kalau tarik napas saja dulu apa Bu? Ya rasanya tenang, terus istilahnya kayak kalau buat saya pribadi kayak derajat saya itu diangkat. Masya Allah. Derajat saya itu diangkat itu dalam artian pertama saya masuk Islam, yang kedua saya hidup dengan suami saya itu jadi ada kayak panutan gitu, karena suami saya Masya Allah banget, orangnya baik banget, sabar, terus beliau tidak membeda-bedakan anak-anak saya, sangat sayang dengan anak-anak saya, meskipun agak tegas tapi ke anak-anak saya itu ngaruh gitu. Terus yang kedua saya jadi istilahnya saya jadi punya tujuan. Saya jadi punya tujuan. Terus yang ketiga karena saya lebih bisa sering mendoakan almarhum papa saya, mama saya, nenek saya, seperti itu. Jadi intinya lebih tenang aja, lebih tenang, kayak nggak punya beban, derajat kita terangkat gitu. Jadi kayak belum pernah punya suami, terus punya suami. Jadi kayak kita itu awalnya yang ada di tempat yang buruk banget, terus kita pindah ke tempat yang Masya Allah banget. Jadi yang nggak bisa saya ungkapkan ya. Intinya saya pokoknya intinya saya seneng dan intinya saya merasa dihargai, bersyukur banget gitu, bersyukur banget. Nah Bu, setelah tadi Bu merasakan bahagia, senang, kemudian bertemu dengan suami ya bersyukur dan sebagainya, hidup menjadi lebih terarah, terukur gitu kan, tertata dan lain-lain. Bu Zahra ini nggak sempat mengalami cobaan atau ujian gitu kan? Biasanya mu'alaf itu ketika masuk Islam dengan hati yang tulus benar-benar, dia Allah uji tuh langsung imannya dengan masalah ekonomi, kadang keluarga, lingkungan gitu. Ada nggak Bu kira-kira yang lagi dihadapi? Kalau itu udah nggak usah ditanya. Paket komplit Bu ya? Paket komplit, udah sangat komplit. Nah, yang pertama saya anak Bu ya? Anak saya yang pertama setelah dari pondok itu kan ikut saya. Mungkin karena dia di Jawa itu pergaulannya nggak terlalu bebas, nggak terlalu istilahnya di pondok ya, mungkin karena terus pindah ke sini itu dia bebas pergaulannya. Anak saya itu tipe-tipe anak yang setia kawan dan tipe anak yang mudah bergaul. Cuman satu kelemahannya dia itu suka ngikut. Mudah dipengaruhi. Nah, bukan dipengaruhi, saya nggak menyalahkan orang yang mempengaruhi, maksudnya dia suka ngikut. Menurut dia nyaman gitu, dia suka ngikut. Nah, sempat anak saya yang pertama ini namanya Ahmad Mutahar ya, dia sempat ikut geng di Jakarta. Geng Belanda, geng Jerman, apalah itu.
Cuman anak saya ini hanya dipakai sama temannya itu sebagai apa ya? Gua butuh, kalau nggak butuh ya sudah gitu. Sampai tengah malam pun ditelepon, ditelepon untuk datang ke sini. Ternyata di situ lagi tawuran. Anak saya ngikut tawuran. Tapi saya nggak pernah menekankan anak saya untuk suka berantem kan. Tapi anak saya di situ hanya nolongin yang kena bacok, yang apa kayak gitu. Entah itu musuh, entah itu temennya, dia cuma seperti itu aja. Cuman memang anaknya berani itu tuh. Tapi setelah anak saya ini pernah sih ditangkap polisi ya, karena kepemilikan senjata tajam. Tapi itu pun beli lewat online. Nah setelah kejadian itu dia baru ngerasa sadar. Alhamdulillahnya sampai sekarang sudah bekerja, sudah tidak seperti itu lagi. Gitu. Memang dulu saya kalau ngajarin anak itu kan keras banget. Jadi mungkin karena saya keras, anak jadi kayak membangkang gitu. Nah, tapi karena suami saya ngajarin sama anak itu harus lembut, harus seperti ini, ya alhamdulillah berhasil. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, awal tahun pertama itu saya masih biasa. Tahun kedua, Masya Allah, langsung. Dari awal saya nikah sama suami itu, pernikahan, setelah saya ijab kabul, besoknya suami saya udah kena PHK. Ya Allah. Kena PHK, yang kedua anak saya, yang ketiga itu istilahnya ekonomi kita itu langsung. Jadi bukan pelan-pelan gitu, enggak. Dari atas dia langsung terjun payung, terjun ke bawah. Jadi langsung sampai yang minus banget, yang minim banget. Kita udah ngerasain. Tapi kalau buat saya sama anak-anak saya yang memang sebelumnya itu kita hidupnya berkecukupan, kayak apa ya, setelah masuk Islam itu kayak kita itu lebih apa ya, lebih bersyukur gitu loh, lebih apa ya, kita nggak makan nggak apa-apa, nggak pengen ini nggak apa-apa, nggak ada ini juga nggak apa-apa, nggak ada apa-apa di rumah juga nggak masalah begitu. Jadi kayak kita itu enteng gitu, tenang gitu, meskipun kita lagi sangat kekurangan gitu. Jadi bukan jadi penghalang Bu ya? Bukan, karena kalau kata suami saya, intinya bersyukur, udah itu aja. Intinya bersyukur. Memang saya mensyukuri, apapun itu saya mensyukuri. Sampai saya makan sama yang garam aja, sampai saya makan sama yang cuma sambel aja, atau mie instan itu dibagi berempat, itu kita sudah ngalamin. Pokoknya udah inilah kalau masalah yang, tapi saya anggap itu istilahnya enteng gitu loh. Enteng itu kalau masalah rezeki mah kan saya pernah baca itu bahwa Allah itu memberi ujian kepada umatnya sebatas yang umatnya mampu, gitu kan. Ya saya percaya itu. Terus ada lagi yang kalau kita bersyukur, Allah itu pasti memberi lebih, gitu. Nah, saya akui, saya alami itu. Nah, kalau yang masa itu yang memang buat saya kecil ya, buat sama suami, bukan kita sombong, enggak, maksudnya saya lebih ke bersyukur gitu aja. Cuman yang saya lebih terenyuh lagi itu di saat saya tidak punya apa-apa, anak pengen ini pengen itu, saya hanya ngelakuin apa, sholat Bu ya. Sholat waktu itu asar, 3 hari kita tidak makan. Ya Allah. Saya sholat asar, setelah sholat asar saya minta sama Allah. Maghrib, sebelum maghrib ada yang ketok pintu. Saya tidak kenal, saya tidak tahu siapa, membawakan sesuatu dan memberi saya pekerjaan. Ya Allah, Masya Allah. Saya sampai di situ saya kaget, heran. Allah menjawab, mengabulkan doa ibu. Iya, kalau yang sekarang saya lebih banyak nangisnya daripada yang dulu. Saya lebih
cengeng sekarang daripada yang dulu. Karena apa? Tapi nangis saya ini bukan nangis yang sedih atau apa, karena apa ya, saya ngerasain kebesarannya Allah ya? itu, iya, sebesar itu gitu. Padahal yang sebelumnya kita minus banget sampai ada. Pertolongan Allah tak diduga-duga, Bu, ya. Masya Allah. Pertolongan Allah itu nggak diduga. Jadi sholat, sedekah Ya, itu kalau buat saya, menurut saya penting banget. Ya, dalam Al-Quran juga jadikanlah sholat sebagai penolongmu. Gitu. Iya. Memang kalau kita benar-benar sholat, ingin keluar dari masalah, maksudnya kalau kita benar punya masalah dan ingin keluar dari masalah, Iya. ya jadikanlah sholat sebagai penolongmu. Gitu. Yakinlah itu. Iya. Masya Allah. Nah, Bu Zahra setelah mengalami hiruk pikuknya ujian dari Allah nih, Bu, kan Ibu udah melewatinya dengan sabar, tabah dan sebagainya. Kemudian Bu Zahra ada kegiatan apa nih, Bu Zahra? Aktif di pengajian atau gimana? Kalau sekarang saya aktif di pengajian ya, pengajian untuk khusus mu'alaf, karena terus terang aja saya ngajinya masih Iqra 2. Makanya saya ini ngaji bukan di satu tempat. Memang saya nyari pengajian memang yang ada untuk belajar ngajinya. Yeah. Nah, jadi saya ada beberapa tempat, 4 tempat lah. 4 tempat, selebihnya memang kayak pengajian daurah gitu, Ya, saya untuk mengikuti. Ini ya, yang satu Tazkiyatun Nufus gitu kan, untuk Iqra, ada yang untuk apa gitu. Iya. Kalau untuk Iqra saya 4 tempat memang, karena kalau satu tempat aja nggak cukup gitu loh, karena saya orangnya kan kadang harus ngejar, Bu, ya. Iya, pokoknya harus kejar, karena saya punya apa ya, punya keinginan. Saya tuh sering dicengin sama suami saya. Kalau beliau ngaji tuh, kalau beliau ngaji tuh suka ngeledekin saya gini, masih Iqra 2. Oh tenang, aku habis ini bisa kok kejar kamu, kita bareng habisin, saya gitu. Jadi sering sama suami karena sering dicengin, tapi dicengin dalam artian motivasi lah, Bu, ya. Dimotivasi gitu. Jadi pengennya sih bisa ngaji lancar gitu. Kalau bisa ngaji lancar mah, menurut saya daripada ngomel, saya ngaji aja gitu. Terus kata suami saya, sampai di HP-nya itu saya ditulisi my bawel wife, sampai seperti itu. Karena saking ininya ya, masalah sholat pun juga sama. Kadang istilahnya kalau saya susah gitu ya, paling subuh kan kadang paling susah. Sampai disiram saya. Siram sama suami. Sekali dibangunkan nggak bangun, 2 kali nggak bangun. Itu nggak dalam 1 hari ya, dalam 1 minggu itu kok kadang susah, udah disiram. Masya Allah. Daripada disiram, bangun duluan saya. Masya Allah, Bu, beruntung banget punya suami seperti itu, Bu, ya. Memperhatikan agama istrinya, keluarganya. Iya. Masya Allah. Iya, karena menurut suami saya kan, kalau ada apa-apa itu pertanggungjawabannya nanti ke suami saya. Iya. Nah, suami saya sering bilang, kalau seandainya kamu nggak benar, nanti pertanggungjawabannya ke aku yang kena dosa. Saya kan jadi kasihan. Jangan itu saya yang dosa, ya suami saya yang kena gitu. Jangan kasihan. Iya, Masya Allah, Bu. Nah, Bu, nih terakhir nih, Bu, harapannya untuk Bu Zahra nih, mungkin pribadi terkait mungkin scale up pengembangan diri terhadap agamanya, mungkin harapan kepada keluarga pada umumnya seperti apa, Bu, yang ingin diharapkan? Kalau saya sih, harapan saya untuk keluarga nggak terlalu muluk ya. Yang penting istilahnya suami saya lempeng orangnya, terus anak-anak saya itu istilahnya bekerja dengan baik, punya attitude yang bagus, punya adab yang bagus, punya prestasi di tempat pekerjaan atau di sekolah. Hanya itu aja sih. Keinginan saya cuma seperti itu. Kalau buat saya ya, saya pengennya lebih belajar lebih lebih baik lagi gitu. Jadi yang lalu-lalu udahlah. Soalnya bobrok saya lalu-lalu banyak banget. Iya. Bahkan nama anaknya bagus, Ahmad Muthohar, ya. Itu saya nyari susah. Iya. Muthohar kan yang mensucikan, yang yang bersih. Yang saya lihat waktu itu Ahmad Muthohar itu anak yang di Muntohar. Oh, Muntohar kan Muthohar. Muthohar.
anak yang dimudahkan. Yang setahu saya ya, waktu itu saya nyari ya di buku itu, saya di Jawa itu ada perpustakaan, saya biasa ke perpustakaan kan, saya nemu nama itu. Anak saya yang kedua itu Muhammad Rizky. Kenapa? Karena waktu anak saya yang kedua itu jatuh bangunnya saya waktu sama bapaknya. Jadi bapaknya waktu itu nakal-nakalnya. Saya kasih Muhammad Rizky, semoga kamu dapat ada rezekinya nak. Kalau anak saya yang ketiga itu Ahmad Yusuf. Nah, kalau Ahmad Yusuf itu mohon maaf sekali, waktu lahir itu anak saya tuh hitam. Hitam, menurut saya tuh kok jelek banget ya. Sama kakak-kakaknya kok beda, kenapa ya? Akhirnya saya kasih lah, katanya kalau Yusuf itu kan ganteng ya. Akhirnya saya kasih nama Ahmad Yusuf begitu. Masya Allah Bu. Terima kasih Bu nih atas kedatangannya, cerita-ceritanya. Apa saya jadi apa ya, langsung ngedon kali Bu ya. Bu Zahra ini Masya Allah, permisah perjuangannya Masya Allah. Ini muslimah, seorang ibu yang gak kaleng-kaleng ini. Masya Allah, seorang ibu ya, memperjuangkan anaknya. Kemudian di samping itu juga kekosongan batinnya, apa, mencari apa, sosok Tuhan gitu, mencari agama yang ingin dia dambakan dengan benar gitu. Jadi beliau juga mencari agama Islam yang selama ini dia cari-cari Islam ini, tapi selama pencarian ini kan panjang nih ya, apa namanya, menemukan Islam yang begini, Islam yang begitu. Jadi ada apa, entitas yang mengatasnamakan Islam padahal bukan Islam. Itu yang mencoreng-morengnya tasywih ya, mencoreng-moreng ajaran Islam. Nah, sahabat wakaf, itu patut disimak, patut dipelajari, patut diambil motivasinya untuk kita semua. Dan kita harapkan semoga Bu Zahra ini tercapai harapan dan cita-citanya. Semoga istiqomah, suami Bu Zahra dan anak-anak dan keluarganya semoga diberikan hidayah semua. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Waqif TV dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kami. Sebelumnya juga jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kami semangat terus mengundang narasumber-narasumber menarik untuk bercerita tentang kisahnya. Kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran.
Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mualaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.